Di tahun politik ini, para calon legislatif yang akan berlaga di pemilu legislatif tengah disibukkan dengan berbagai program yang bertujuan untuk meraih sebanyak-banyak massa dan suara. Berbagai strategi pun mereka tempuh agar suara yang masuk semakin banyak. Kini metode sosialisasi visi misi caleg lewat spanduk dan baliho sudah mulai ditinggalkan. Mereka memilih strategi lain, yaitu dengan membentuk tim relawan caleg. Tugas tim relawan ini tentunya mempromosikan visi, misi, dan figur caleg. Jumlah tim relawan ini juga bahkan bisa mencapai ribuan orang. Biaya yang harus dikeluarkan caleg pada pemilu 2014 pun tentunya semakin membengkak. Lalu apakah strategi ini cukup efektif? Apakah ada indikasi money politik dengan merekrut massa ini? Karena tentunya para relawan ini tidak bekerja secara gratis. Seiring dengan persaingan antar caleg yang kian ketat, para caleg akhirnya memikirkan cara untuk memenangkan pemilu legislatif yang kian dekat. Salah satunya adalah dengan membentuk relawan caleg. Relawan yang dibentuk caleg pun tidak sedikit, jumlahnya bisa mencapai ribuan. Dan tentunya para relawan ini bertugas bukan dengan tanpa imbalan atau honor. Bisa dibayangkan berapa rupiah yang harus disiapkan oleh para caleg untuk pembentukan tim relawan ini. Dengan membentuk tim relawan ini, biaya yang harus para caleg keluarkan pada pemilu 2014 diyakini akan lebih membengkak dibanding pada pemilu 2009 yang lalu. Bahkan diduga biaya tersebut lebih besar dibanding pendapatan resmi anggota DPR selama 5 tahun menjabat. Tren membentuk relawan caleg memang terbilang baru. Pasalnya, selama ini banyak orang yang tertarik menjadi relawan partai ketimbang relawan caleg. Kini, kehadiran relawan caleg telah menjadi fenomena baru yang menjanjikan. Pemerintah membantu. Berbagai strategi diambil calon anggota legislatif untuk meraih suara dan meraih massa demi memenangkan pemilu legislatif mendatang. Sesengit itukah pertarungan pemilu di tahun politik ini? Dan untuk membahas hal ini kita akan berdialog dengan Ketua Bawaslu Muhammad dan juga Novel Saleh Hilabi dari Caleg DPR RI dari Partai Golkar yang mengklaim memiliki ribuan tim relawan. Selamat pagi Pak Novel, selamat pagi Pak Muhammad. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi. Saya langsung ke Pak Novel. Pak Novel, ini Anda sudah punya ribuan relawan ya? Dan apakah ini terbukti lebih efektif dibandingkan dengan sosialisasi lewat baliho dan juga cara-cara peragam kampanye lainnya yang biasa digunakan caleg? Lebih efektif menurut saya karena ini lebih person to person, langsung dari tim relawan kita ke masyarakat. Bahkan setelah itu saya juga turun langsung ke masyarakat tersebut. Relawan ini fungsinya hanya mereka memperkenalkan saya lebih dulu. Setelah itu saya pun harus datang ke tempat yang sudah diperkenalkan oleh relawan saya. Oke, total relawan ada berapa banyak Pak Novel ini? Relawan saya ada kurang lebih dari 2.000. Lebih dari 2.000. Dan 2.000 ini khusus untuk mendukung Pak Novel nantinya untuk menjadi caleg itu ya? Iya, insya Allah seperti itu. Oke, cara untuk merekrut 2.000 relawan ini awalnya bagaimana mungkin Pak Novel bisa cerita? Ya, pastinya saya merekrut ini tidak instan, tidak dalam waktu sebulan 2 bulan ini. Saya sudah berjalan dengan komunitas lah. Karena memang saya bentuk relawan ini bukan hanya on the spot untuk memenangkan saya pada saat pemilu, tapi bagaimana kita memang sudah berjalan sebelumnya dari 1 tahun lalu gitu ya, 1 tahun 2 tahun lalu kita punya komunitas lah. Nah, komunitas ini kita bangun semangatnya, loyalitasnya, terus sama satu tujuan kita, gitu. Dari situlah mereka, saya tahu teman-teman saya ini yang loyalitas. Pada saat saya mau mencalonkan diri menjadi wakil masyarakat, mereka yang saya tahu sudah memiliki loyalitas terhadap saya, itulah yang saya minta tolong mereka untuk sebagai relawan saya supaya bisa menyampaikan kepada teman-teman atau saudara-saudara lainnya bagaimana saya punya visi misi ke depan atau memang sifat kita ke depan gitu. Kan banyak memang para caleg atau para apapun yang cuma janji-janji tapi tidak ada bukti. Tapi dengan komunitas yang saya buat gitu, komunitas ini kita buat tim relawan yang bukan memang pertamanya bukan untuk pemenangan saya caleg, tidak gitu. Memang kumpulan kita suka bersosial. Kita suka membantu setiap masyarakat yang kira-kira perlu bantuan. Nah, itu mereka dari dana CSR. Dari CSR ya nanti CSR, ya? Oke, baik. Nanti saya akan tanyakan lebih lanjut lagi mengenai dana CSR, tapi saya ke Pak Muhammad dulu. Pak Muhammad, ini ada strategi baru yang mungkin digunakan oleh para caleg. Mungkin tidak hanya Pak Novel saja, tapi ada banyak juga yang kemudian merekrut relawan. Menurut mereka ini lebih efektif. Apakah Bawaslu juga mencermati mengenai strategi baru ini nanti? Saya kira itu positif ya, sepanjang kemudian bisa di-manage dengan baik. Ya.
Malah misalnya model kampanye seperti dengan pemasangan alat peraga ini malah justru tidak mendidik, nomor satu. Kemudian sudah sesuatu yang menurut saya tidak efektif lagi dalam rangka menjalin konsolidasi emosi, konsolidasi hati ya para pemilih dengan calon wakilnya. Tetapi dengan catatan bahwa relawan ini benar-benar bisa dipersiapkan dengan baik, mengikuti aturan yang ada, dia mesti dibekali dengan peraturan-peraturan pemilu, sehingga ketika dia mengemban tugas, ya misalnya untuk menjalankan atau memenangkan seseorang itu tidak melanggar daripada ketentuan yang ada. Dan tentu kita mengharap relawan yang terdidik ini itu bisa menjadi sebuah energi positif bagi pembelajaran pemilu kita, sehingga masyarakat kita juga ada transformasi pengetahuan mengenai bagaimana sebenarnya melakukan proses-proses pendidikan politik yang baik. Sehingga relawan itu tidak kemudian kocar-kacir atau tidak mengikuti aturan yang ada dan malah bisa mengganggu suasana pemilu kita kalau tidak dimanage dengan baik. Oke, baik. Saya ke Pak Novel lagi kembali. Tadi menyebutkan menggunakan dana CSR. Mungkin Pak Novel bisa ceritakan, ini sebetulnya dana untuk membiayai para relawan ini datangnya dari mana? Jadi kebetulan saya ini bersyukur, saya ini dikasih menjadi seorang pengusaha ya. Jadi saya seorang pengusaha yang dimana alhamdulillah usaha saya cukup berjalan baik. Nah di situ kan kita punya kewajiban CSR yang mesti kita sumbangkan kepada masyarakat yang perlu bantuan, yaitu sebesar 10%. Nah dana itulah yang saya turunkan untuk membuat bantuan-bantuan sosial. Sosial contoh misalnya ada korban banjir tanah longsor, yang dimana masyarakat tersebut kadang-kadang para dermawan mereka memberi hanya bahan pangan. Menurut saya bukan hanya solusi, karena besok kalau habis mereka makan, tempat longsor itu terjadi longsor, besok akan hancur lagi. Tapi kita dengan tim komunitas saya sosial ini mencari solusi, yaitu kalau longsor berarti bagaimana supaya tidak longsor, kita harus janggal mereka dengan batu kali, kawat brojong, supaya tidak terjadi longsor lagi di kemudian hari. Jadi solusi langsung kita berikan terhadap masyarakat dari dana yang kita punya ini CSR ini. Oke, tapi dari Pak Novel sendiri ada nggak uang yang kemudian diberikan langsung kepada para relawan tersebut untuk kemudian membantu mereka, operasional mereka dalam mungkin mengkampanyekan Pak Novel? Nah, kalau dana itu tidak ada secara pribadi untuk mengkampanyekan saya, tapi transportasi itu ada. Kalau transportasi contoh orang kita membantu sosial gitu kan, perlu dong bensin gitu, tapi sama-sama. Ada juga kadang-kadang yang lucu, yang mereka, Kang udah yuk sama-sama, ini saya juga ada. Jadi urun tangan. Jadi saya selalu mengajarkan saudara-saudara ini, kalau kita mau membangun negara ini lebih baik, ya, jangan kita korupsi mulai dari sekarang. Maksudnya mulai korupsi dari sekarang dengan minta uang untuk memilih orang ini, itu udah sumber dari korupsi. Tapi kalau uang saku untuk mereka dalam tanda kutip ya, uang saku ini buat kamu gitu, tapi tanpa ada embel-embel, kamu milih saya nanti, itu tidak ada? Tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada? Sama sekali tidak ada. Oke, baik. Pak Muhammad, ini kan kita bicara mengenai dana sekarang. Apakah kemudian Bawaslu mencermati kemungkinan ada money politik dalam proses relawan ini? Pasti ya, jadi Bawaslu diberi wewenang untuk mengawasi semua tahapan. Termasuk tahapan kampanye yang di dalamnya ada kewajiban partai untuk melakukan pelaporan dana kampanye. Nah, bagaimana kita melacak bahwa itu ada indikasi money politik? Bawaslu tidak bekerja sendiri. Bawaslu sudah MOU dengan PPATK, dengan KPK dan BPK. Ya. Kalau kita melihat ada indikasi, apakah kemudian ada laporan atau tidak ada, tapi kalau pengawas pemilu menemukan ada indikasi money politik, maka kita akan proses. Dan tidak main-main, Mas. Ini money politik yang terbukti itu bisa membatalkan kemenangan seseorang. Jadi seorang yang melalui jenjang pemilu ditetapkan sebagai pemilih, tapi Bawaslu bisa membuktikan ketika proses kampanye atau proses tahapan pemilu itu ada indikasi money politik, dan pengadilan bisa membuktikan, maka dia dinyatakan tidak bisa dilantik, tidak memenuhi syarat gitu. Bisa membatalkan pemenangan nanti? Bisa membatalkan. Baik, di segmen selanjutnya kita masih akan berbicara mengenai dana kampanye ini, keuangannya datang dari mana saja, namun di segmen berikutnya, pemirsa kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda kembali di Dialog Jurnal Pagi dan kita masih membahas tentang strategi para caleg dalam meraih suara di pemilu 2014. Sebelum melanjutkan dialog, kita simak dulu grafik tentang perkiraan biaya yang harus dikeluarkan caleg pada pemilu 2014 versi Bambang Susatyo, anggota Komisi 3 DPR fraksi Golkar. Inilah perkiraan biaya caleg pemilu 2014 versi Bambang Susatyo. Nomor 1 adalah akomodasi ke daerah pemilihan, transportasi penginapan minimal 1 bulan 2 kali sejak persaingan internal, kunjungan ke dapil pada Januari-April akan lebih intensif.
Kemudian yang kedua ada biaya kampanye, logistik atau atribut seperti kaos, spanduk, kalender, umbul-umbul, baliho, iklan di media lokal, alat peraga berupa kartu suara, lomba kesenian, lomba olahraga, dan lain-lain. Ketiga, biaya bantuan sosial seperti perbaikan musola, masjid, gereja, jalan desa, dan lain-lain. Nomor 4, biaya pengumpulan massa pada putaran terakhir masa kampanye. Dan 5, biaya saksi di setiap tempat pemungutan suara. Berkisar Rp50.000 hingga Rp100.000 per orang. Dan ini adalah biaya-biaya yang diperkirakan oleh Bambang Susatyo. Dan ini sedangkan grafik selanjutnya adalah jenis pengeluaran dana. Nomor 1, biaya konsolidasi dan saksi, biaya sosialisasi, dan jasa konsultasi politik. Dan yang terakhir, ini adalah pernyataan dari Bambang Susatyo, untuk pemilihan langsung seperti sekarang ini, kalau caleg itu benar-benar serius dibutuhkan, paling sedikit 1 miliar, kecuali kalau hanya iseng-iseng berhadiah. Nah, itu adalah pernyataan dari Pak Bambang Susatyo. Pak Novel, iseng-iseng berhadiah nggak nih? Biaya yang dikeluarkan Pak Novel untuk caleg semua, untuk menjadi caleg ini, apakah betul di atas 1 miliar rupiah itu? Kalau seperti tadi, kaos umbul-umbul itu benar sekali. Bisa lebih karena kenapa? Bahan bakunya sekarang sudah tinggi. Satu baju dibandingkan aja 2009 iya, jauh ya? Satu baju aja berapa? Inflasi sudah Kan itu sangat tinggi sekali. Makanya kita mesti pintar-pintar. Kalau kita hanya cuman buang uang ke umbul-umbul sama baju, bagi saya itu buang-buang uang. Nah, kalau ke relawan, nah ini biayanya berapa? Kalau ke relawan itu saya kembali lagi, tidak ada biaya yang terlalu membengkak karena kita bangun emosional. Kita bangun persaudaraan. Jadi yang saya selalu terapkan terhadap relawan saya, satu, mau jadi tim pemenangan saya hanya satu kali pada saat saya duduk DPR aja, apa mau jadi saudara saya? Kalau saudara itu seterusnya, seumur hidup saya, jadi nggak jadinya saya, tetap saudara. Gitu. Emosional itulah yang kita bangun. Baik. Pak Novel, tapi naif sekali kalau kita melihat para relawan ini tidak ikut untuk berkampanye kepada Pak Novel ini kalau mereka tidak mendapatkan sesuatu. Pasti mungkin mereka mengharapkan sesuatu, mungkin dalam bentuk uang. Mungkin tidak semua, tapi pasti ada beberapa. Pak Novel setuju itu? Setuju, tapi kembali lagi, ada cara-caranya yang lebih baik ya. Contoh, para relawan, kalau kita kasih uang satu kali, habis, terus minta lagi, kita kayak mesin ATM. Itu menurut saya tidak baik. Tapi bagaimana saya mengajarkan mereka berdagang. Contoh, bikin kelompok. 10 orang, kita bikin dagangan, contohnya bakso, sate, dagangan. Dari hasil dagangan itu bisa kehidupan untuk 10 kelompok ini. Gitu. Bisa menghidup, mereka berdagang. Jadi kita kasih bukti, sebelum saya terpilih pun, saya sudah bisa memberikan bukti terhadap mereka, supaya ekonominya berjalan baik. Gitu. Dengan seperti kelompok itu, orang akan merasa terikat dengan saya. Orang merasa, oh saya ada bukti gitu. Oke. Pak Muhammad, ini bagaimana dari Bawaslu bisa kemudian memilah-milah ini mana yang money politik, mana yang melanggar aturan, dan mana yang tidak? Karena kan ini sebenarnya tipis sekali, apalagi dalam konteks caleg dengan relawan. Ini kan ada peredaran uang di situ. Kos politik dan money politik sesuatu yang memang sulit untuk kita temukan dalam pengertian, tegaskan yang mana kos politik, mana politik. Sama dengan kampanye dan sosialisasi itu beda tipis. Tapi Bawaslu sudah memiliki instrumen bagaimana kemudian mengidentifikasi atau mengkategorikan sesuatu itu masuk kategori money politik ya. Ya tentu kita akan memiliki perhitungan terkait dengan kewajaran keekonomian misalnya. Contoh misalnya transport tadi. Kalau misalnya dari Studio Berita 1 ini ke misalnya di pusat kota di Monas, itu transportnya hanya butuh misalnya 20.000, tapi kemudian caleg memberikan 100.000 untuk transport, itu sudah indikasi money politik. Jadi ada nilai kewajaran ekonomi yang kita akan perhitungkan, yang kita akan melibatkan para pakar untuk bisa menjerat caleg-caleg yang tidak mengikuti aturan yang ada. Dalam konteks ini menurut Pak Muhammad, apakah caleg yang Bawaslu amati sudah menggunakan dananya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan mereka? Sementara ini kita sudah mendapatkan laporan dana kampanye ya. Nah, ini kan kewajiban partai nih. Jadi caleg melaporkan kepada partainya, lalu partai melaporkan kepada KPU, di mana KPU itu kemudian menyampaikan datanya kepada Bawaslu. Nah, dari temuan-temuan kita sudah menemukan beberapa ada indikasi ya, indikasi penggunaan dana kampanye yang tidak sesuai aturan. Kita lakukan investigasi, kemudian memastikan bahwa penggunaan dana itu tidak sesuai aturan, maka kita menyampaikan ke KPU. Supaya partai ini kemudian diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi itu dalam sementara ini kita akan melakukan investigasi yang lebih mendalam gitu. Oke, Pak Novel, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa uang yang Anda keluarkan ini betul-betul
mereka manfaatkan seefisien mungkin, tidak mereka gunakan untuk kepentingan pribadi atau bahkan mungkin ada paksaan untuk memilih Anda nantinya. Ya, itu kembali lagi yang saya bilang bahwa saya mengontrol mereka itu, kita kan punya ada struktural, ada kita bikin ketua pemenangan, ada korcam dan lain-lain. Nah, intent saya bukan hanya terhadap tim saya, bahkan relawan saya itu kenal saya satu persatu. Mereka itu punya nomor telepon saya yang saya langsung berikan terhadap relawan saya, sehingga ada koneksi, kontak. Kalau orang mudah menghubungi calegnya atau wakilnya, insya Allah yang bisa mewakili mereka akan merasa lebih senang. Itu akan lebih terikat. Jadi untuk mereka berjuang akan lebih full menurut saya. Tapi Pak Novel meminta mereka untuk memilih Anda nanti? Saya bilang sama mereka, selalu ya, ini bukan naif, saya selalu bilang sama mereka, apa yang saya berikan ini bukan berarti Anda harus memilih saya. Itu pilihan yang tahu hanya Anda dengan Tuhan. Ya, yang penting saya sudah berbuat, saya yakin Anda bisa memikir, gitu. Itu aja. Saya tidak bisa memaksakan kehendak orang kan tidak baik. Jadi tidak ada ikatan yang mengikat bahwa mereka harus memilih Pak Novel nanti pada dalam. Saya yakin kalau mereka udah jadi relawan saya, mereka pasti mau memilih saya, gitu. Tanpa harus dipaksakan. Tanpa harus dipaksakan. Nah ini kalau dana yang disiapkan untuk para relawan ini sendiri berapa, Pak Novel? Kembali lagi saya bilang, kalau bicara dananya berapa, kita berbicara transportasi tadi. Tergantung dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kadang-kadang ada yang lucu, dikasih duit marah. Malah bilang, Kang, saya nggak butuh uang, saya butuh dari hati saya bantu Akang. Saya kalau bisa keluarin dari kantong saya. Itu emosional yang saya bangun. Tapi uang bulanan seperti gaji gitu nggak ada? Tidak ada. Kalau ada saya kayak mesin ATM kayak bank. Baik. Bahaya itu. Ini termasuk langkah caleg seperti ini. Nah iya. Luar biasa. Semoga ada ratusan seperti Pak. Baik, kita akan lanjutkan lagi dulu, kita di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa Jurnal Pagi akan segera kembali. Ya, kita kembali ke dialog kita di Jurnal Pagi. Pemirsa, saya ke Pak Muhammad. Pak Muhammad, tentu saja kita melihat bahwa tidak semua caleg mungkin seperti Pak Novel. Maksudnya ada banyak caleg lain mungkin masih menggunakan money politik. Mereka memberikan uang kepada massa, kemudian meminta untuk dipilih. Nah ini Bawaslu bagaimana bisa mengawasi semua caleg-caleg ini? Baik, money politik ini adalah penyakit pemilu yang paling kronis. Itu hampir setiap pemilu kada terjadi. Nah untuk 2014 ini Bawaslu tidak mau lagi kecolongan, kita akan serius ya, tidak hanya mencegah tapi menindak. Nah memang kita tidak bisa pungkiri ada sebagian masyarakat kita yang mungkin tingkat pendidikannya tidak memadai, itu mudah tergoda ya oleh transaksi-transaksi politik seperti itu. Jadi caleg itu istilah saya dijadikan kayak ATM gitu. Caleg A datang besok, ATM besok datang lagi. Tapi kemudian dia tidak tahu siapa yang dipilih. Ini kan bukan sebuah pendidikan politik yang baik. Nah terkait bagaimana menjerat money politik ini, sekali lagi bahwa kita bisa mengukur dari laporan dana kampanye yang diserahkan. Partai kan kemudian dalam laporan partai itu setiap caleg ada laporan keuangannya. Jadi kita bisa tahu bahwa kekuatan caleg ini sesuai dengan laporan yang masuk itu seperti ini. Lalu kemudian kalau ada praktik-praktik berkampanye yang menurut kacamata Bawaslu dengan menggunakan instrumen kerjasama dengan PPATK, BPK, dan KPK, itu tidak wajar, kita jerat, kita proses. Tapi ini terkait dengan ada strategi baru nih. Caleg punya banyak strategi nih untuk meraih massa kan. Ini kemudian Bawaslu ini untuk bisa mengimbangi strategi baru ini seperti apa? Apakah membuat peraturan baru atau seperti apa? Kalau peraturan itu tentu tidak buat insidentil ya, kita buat sesuai, kira-kira kita sudah memprediksi kira-kira apa sih potensi-potensi pelanggaran kita dalam money politik itu. Nah kalau misalnya ada motif-motif baru atau modus operandi baru ya tentu kita bisa menggunakan instrumen atau regulasi lain yang ada. Bawaslu diberi kewenangan ketika misalnya melakukan fungsi pengawasan pemilu, jika menemukan indikasi pelanggaran boleh menggunakan undang-undang pemilu atau undang-undang lain yang terkait dengan pemilu. Ya misalnya dengan pencucian uang atau undang-undang apa segala macam, itu Bawaslu berkewenangan untuk masuk ke wilayah itu, untuk menggunakan regulasi itu untuk menjerat caleg. Ya kita berharap sih seperti dengan apa disampaikan oleh Pak Novel tadi, ada kesadaran yang terbangun secara mandiri dari setiap orang, caleg dan juga warga negara untuk tidak masuk ke wilayah praktek-praktek money politik. Pak Novel, sampai sejauh ini Bawaslu sudah menerima laporan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap dana kampanye ini belum? Kalau Bawaslu selalu. Jadi kita punya instrumen, ada yang sifatnya temuan, ada yang sifatnya laporan. Kalau temuan itu tanpa laporan, Panwaslu sendiri di daerah menemukan. Tapi kalau laporan adalah
ada warga negara atau pemantau atau mungkin peserta pemilu melaporkan sesama caleg. Nah, kita sudah menemukan ini sesuai dengan mekanisme yang ada, kita melakukan penanganan pelanggaran. Nah, kalau ditemukan indikasi pidana, maka kita menyerahkan ke penyidik kepolisian. Oke. Dan sejauh ini ada berapa banyak kasus Pak yang dilaporkan ke Bawaslu terkait dengan... Kalau update-nya kan setiap hari berubah nih. Sampai dengan data terakhir yang kita konsolidasikan itu ada kurang lebih sampai 70-80 laporan terkait dengan indikasi pelanggaran pelaporan dana kampanye. Termasuk misalnya penggunaan alat-alat peraga yang tidak sesuai aturan. Ya. Dan itu sementara berproses. Ada yang kita bisa berikan sanksi administrasi, ada yang kita teruskan ke proses pidana, Bawaslu sudah meneruskan ke penyidik kepolisian, ada juga yang sifatnya pembinaan. Jadi semua ada kategorinya gitu. Mungkin Pak Muhammad punya ini informasi lain mengenai pelanggaran-pelanggaran dengan modus-modus lain selain dari relawan ini ya yang biasanya digunakan caleg ini kemudian mereka melanggar aturan. Itu modus seperti apa sih? Money politik itu tidak hanya memberikan materi tapi juga menjanjikan jasa. Itu juga termasuk kategori money politik. Jadi seorang caleg yang menjanjikan kalau saya terpilih saya akan A, B, C, itu juga money politik. Ya. Dan memang bukan berarti bagi Badan Pengawas Pemilu, bukan berarti sedikitnya partai, itu berarti sedikit pelanggaran. Justru kami mencermati karena sedikit partai, maka hasrat politik caleg ini semakin besar nih. Karena dia hitung pembaginya kurang kan. Sehingga dorongan-dorongan untuk memenangkan pertarungan itu semakin besar. Dan ini harus menjadi tantangan bagi Bawaslu untuk senantiasa meningkatkan fokus-fokus pengawasan kita. Pak Novel, seberapa optimis Anda bahwa nanti relawan yang Anda klaim mencapai 2.000 ini akan bisa mengantarkan Anda untuk menjadi anggota legislatif nanti di pemilu nanti? Iya, menurut saya ada target suara mungkin Pak Novel? Berapa jumlah suara nanti yang akan mengalir ke Pak Novel? Mungkin udah ada perhitungannya. Saya insya Allah kalau memang ya diberikan jalan oleh Allah ya 150.000 suara lah insya Allah. 150.000 suara? Iya 150.000 suara. Karena kenapa saya punya target seperti itu? Kebetulan saya juga punya usaha yang dimana usaha saya juga di wilayah dapil saya gitu. Yang dimana saya sudah membuktikan terhadap masyarakat situ saya bisa mengurangi pengangguran. Pekerjaan-pekerjaan yang telah saya berikan gitu kan. Nah saya yakin saya sudah membuktikan terhadap masyarakat sebelum saya menjadi calon legislatif, saya sudah memberikan bukti bisa membantu untuk mengurangi pengangguran yang ada. Strategi yang disampaikan kepada 2.000 caleg, 2.000 relawan itu untuk supaya bisa mendapatkan 150 suara itu seperti apa? Apa yang Anda bilang ke mereka? Gini, setiap satu relawan itu membawahi 10 orang. Jadi setiap satu orang lagi itu dari 10 orang itu membawahi 10 orang lagi. Nah 10 orang itu dari mana? Ngomong dari bapaknya, ibunya, atau kakaknya, adiknya, saudaranya aja sekelilingnya. Gitu. Sekelilingnya yang kira-kira dapat berdampak manfaat. Apa yang mereka dapatkan gitu kan, apa yang mereka rasakan dari animo ini semua, persaudaraan ini gitu. Apa yang mereka dapatkan gitu kan. Karena jadi satu orang membawa 10 itu kayak MLM ya berarti ya, kurang lebih ya. Akan terus berkembang mulut ke mulut. Jangan sampai selalu diingatkan tentang regulasi. Jadi, nah ini penting ini. Jadi relawan kita itu bekerja atas sebuah target-target politik tapi tidak kemudian melanggar aturan-aturan yang ada. Benar sekali. Karena dalam pasal pidana pemilu itu bukan menunjuk kepada calegnya tapi setiap orang. Jadi setiap warga negara yang terbukti melakukan praktek-praktek money politik itu dijerat. Bukan karena dia disuruh oleh misalnya caleg tertentu, tetapi siapa pelakunya. Dan tentu juga bisa menjerat caleg yang menjadi skenario atau sutradara daripada praktek-praktek warga negara itu. Itu berarti peringatan dari Pak Muhammad. Ingatkan akan regulasi. Baik, terima kasih Pak Muhammad telah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Novel telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak.